Assalamualaikum, selamat datang di Buat Kita bersama saya, Rizka. Ada dua hal yang harus kita tahu kalau kita bicara tentang huruf. Yang pertama adalah makhrajnya atau letak huruf tersebut, dan yang kedua adalah sifat huruf. Nah, untuk makhraj atau letak huruf ketika kita udah salah tempat tuh, nah itu hasilnya pengucapannya juga pasti akan salah. Kalau ada yang masih belum terlalu paham tentang makhraj, bisa dicek di video-video yang sudah saya buat sebelumnya. Di situ sudah banyak banget, ada mulai dari makhraj tenggorokan sampai makhraj bibir. Di situ sudah lengkap semuanya. Di samping makhraj, ada juga satu hal yang penting, yaitu adalah sifat huruf. Nah, untuk sifat huruf sendiri, itu ada memang yang sudah kita tidak perlu dalam-dalam untuk membahasnya atau mempelajarinya, karena memang ya udah kita udah pasti benar gitu dalam mengucapkannya. Tapi ada sifat yang memang kita itu harus belajar, sehingga kalau kita nggak belajar, kita tidak tahu, kita juga akan salah untuk mengucapkannya, cara mengucapkannya, seperti itu. Termasuk sifat yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu qalqalah. Jadi seperti apa pembahasan lengkapnya? Stay tune. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang masih belum menjadi subscriber, subscribe dulu ya. Karena insya Allah akan lebih banyak lagi video-video tentang tahsin Al-Quran di channel ini. So, subscribe. Qalqalah itu sendiri adalah pantulan suara yang keluar dari benturannya dua sisi makhraj ketika melafalkan huruf. Jadi kalau qalqalah gampangnya adalah huruf pantul. Oke, sekarang kita akan membahas 3 hal yang tidak boleh kita lakukan ketika menyuarakan qalqalah. Yang pertama adalah suara qalqalahnya seperti suara harokat. Harokat ada 3 ya, yang sudah kita tahu tentunya ada fathah, kasroh, dan dhammah, atau kalau disuarakan a, i, u. Jadi pada saat menyuarakan qalqalah itu nggak boleh seperti huruf yang kemudian diharokat tadi. Contohnya seperti ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Oh, di situ suara qalqalahnya jadi ko kan? Nah, padahal qaf kalau di fathah itu jadinya ko. Jadi kalau kita menyuarakannya falaqo berarti salah. Kemudian kesalahan yang kedua adalah suara qalqalahnya dibaca panjang. Qul huwallahu ahad. Nah, itu D-nya, suara qalqalahnya, suara pantulnya dipanjangin, itu salah juga. Dan yang ketiga adalah suara qalqalahnya diakhiri harokat hamzah. Untuk yang saya pelajari ini memang tidak boleh ada hamzahnya, tapi ada beberapa hukum, ada beberapa standar bacaan yang nggak apa-apa meskipun ada hamzahnya. Tapi ini hanya di qalqalah bagian akhir ya, atau qalqalah kubro, bukan qalqalah yang ada di tengah kalimat, bukan, hanya di bagian akhir. Jadi ada standar bacaan itu yang membolehkan ada hamzahnya di belakang, ada yang tidak boleh. Kalau saya memakai yang tidak ada hamzahnya. Kalau ada hamzahnya seperti ini. Qul huwallahu ahad. Dan yang tidak ada hamzahnya adalah Qul huwallahu ahad. Ahad. Jadi nggak ada tekanan di bagian belakang. Nah, itu tadi kesalahan-kesalahan qalqalahnya. Memang perlu pembiasaan, tapi insya Allah bisa kok. Tinggal dilatih dan dibiasakan aja. Oke, sekarang kita ke huruf-hurufnya. Kita bahas satu persatu ya. Huruf-huruf qalqalah itu ada 5. Sudah terkenal ini. Biasanya disingkat menjadi baju di toko atau qad bujadin. Oke, sekarang mulai dari qaf dulu. Aku, iku, uku, aku, iku, uku, iqra. Jadi sekarang nggak boleh ikro, nggak boleh gitu lagi, tapi iqro, iqro. Selanjutnya huruf to. Aku, iku, upu, aku, iku, upu. Al-mutmainnah, al-mutmainnah. Lanjut di huruf ba. Abe, ibe, ube. Abe, ibe, ube. Al-abrar, al-abrar. Selanjutnya huruf jim. Aje, ije, uje. Aje, ije, uje. Mujrimun, mujrimun. Dan yang terakhir adalah huruf dal. Ade, ide, ude. Ade, ide, ude. Lam yalid,
lam yalid. Untuk huruf qaf dan to ini kan seperti baru gitu kan bagi kita gitu. Kemudian pada waktu dulu, pas waktu awal-awal itu, kalau saya lupa, biasanya saya ingat-ingatnya kata toko, karena seperti itu pelafalannya hampir sama seperti toko gitu, tapi nggak to banget, nggak seperti itu. Jadi dilafalkan senatural mungkin. Aku, itu, itu. Latihan terus, insya Allah hanya perlu pembiasaan aja untuk masalah kol-kolah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga silahkan share ke semua media sosial yang Anda punya. Insya Allah kita sama-sama dapat pahala. Terima kasih sudah belajar di sini bareng-bareng dibuat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.